Shalom, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ivana Monalisa Besi, NIM 20010707116, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video ini saya akan membahas kasus yang ada terkhususnya di Indonesia. Di sini saya akan mengangkat salah satu kasus yang akan saya bahas, yaitu pengungsi Rohingya tembus 1.600.000. Kenapa nelayan Aceh menolong mereka? Selamat menyaksikan. Inilah kasus kriminologinya. Sebanyak 45 orang Rohingya yang seluruhnya pria ditemukan terdampar di pantai Kuala Aidi Chud, Aceh Timur pada Kamis 14 Desember. Menurut wartawan Hidayatullah di Aceh yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, puluhan pengungsi ini sudah dipindahkan ke gedung Sport Center. Nah, berdasarkan laporan UNHCR, ini merupakan gelombang kedatangan Rohingya yang ke-10 dalam 1 bulan terakhir. Nah, UNHCR mencatat total pengungsi yang berada di Aceh sejauh ini mencapai 1.608 jiwa, termasuk 140 orang yang bertahan dalam 1 tahun terakhir. Nah, gelombang kedatangan orang Rohingya ke Aceh diwarnai sentimen negatif warganet Indonesia. Bahkan narasi kebencian dan hoaks soal Rohingya marak beredar di media sosial seperti di Facebook, Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya. Nah, sejumlah anak pengungsi Rohingya menikmati buah semangka bantuan dari warga Banda Aceh setelah mereka 5 kali berpindah-pindah tempat karena penolakan dari masyarakat lokal, dan kini berada di penampungan sementara di Balai Meisuraya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh pada Senin 11 Desember 2023. Nah, di tengah polemik ini, seorang anggota DPR mewacanakan agar penyelamatan pengungsi yang masuk di wilayah Indonesia harus didahului pemeriksaan status mereka dulu. Nah, di sini ada pun peneliti yang fokus pada Rohingya dari BRIN mengkritik wacana tersebut karena bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia atau HAM, sekaligus bertolak belakang pada aturan yang sudah dibuat oleh Presiden Joko Widodo. Nah, di sini saya akan kaitkan dengan sudut pandang sila-sila dalam Pancasila dan juga solusi yang bertentangan dengan memaknai nilai-nilai Pancasila. Nah, dalam kasus ini ada pun yang bertentangan dengan prinsip atau HAM, hak asasi manusia, dan bertolak belakang pada aturan yang sudah dibuat oleh Bapak Presiden RI Joko Widodo. Nah, di sini seorang nelayan di Aceh bernama Rahmi Faziri mengatakan hukum adat di laut yang disepakati bersama dengan pimpinan adat disebut Panglima Laut, mengikat para nelayan untuk menolong siapapun yang kesusahan di laut. Nah, di darat kita bermusuhan, tapi ketika di laut kita menjadi saudara. Kalau ada musibah wajib kita tolong, kalau tidak menolong ada sanksi adat. Aturan tersebut sudah turun-temurun berlaku dari nenek moyang yang menjadi kekhususan adat Aceh. Nah, dan tidak goyang walau sejumlah kalangan menyuarakan penolakan pengungsi Rohingya. Nelayan di Aceh sedang membenahi peralatan tangkap ikannya. Jika di laut akan kita tolong, tapi ketika dibawa ke darat, itu sudah menjadi urusan pengawasan dan pemerintahan. Jadi di luar tanggung jawab nelayan. Nah, jika di laut akan kita tolong, tapi ketika Panglima Laut Aceh, yaitu Mita Dejut, juga mempertegaskan hal itu. Nah, bagi kami Rohingya itu bukan kewenangan hukum adat laut untuk menerima mereka atau mengangkut ke darat. Membantu orang yang butuh pertolongan adalah kewajiban kita semua. Nah, Panglima Laut Aceh, Mita Dejut, juga mempertegaskan hal itu juga. Nah, itu bukan kewenangan hukum adat laut yang menerima mereka. Nah, kasus tersebut saya kaitkan dengan sudut pandang sila-sila dalam Pancasila dan solusi berdasarkan cara pandang saya dalam memaknai nilai-nilai Pancasila. Dalam kasus tersebut, seorang nelayan Aceh mengatakan kalau ada musibah di laut, kita tolong. Kalau tidak menolong, ada sanksi adat. Nah, dalam kasus tersebut, saya kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yaitu dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang artinya gotong royong telah mendarah daging dan bahkan menjadi kepribadian bangsa, serta sebagai budaya yang sudah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Nah, sini saya mengutip kesimpulan bahwa bekerja sebagai seorang nelayan kita harus saling menolong satu sama lain.
tidak boleh membiarkan teman tersesat atau dengan kata lain menjebak. Karena kita sebagai warga negara Indonesia harus saling menghargai satu sama lain dan selalu bekerja sama dengan setiap bidang pekerjaan yang dijalankan oleh seorang nelayan. Nah, menjadi seorang nelayan harus saling tolong-menolong, karena itu sudah menjadi kewajiban dan hak seseorang untuk saling melindungi satu sama lain. Lembaga adat nelayan yang dipimpin oleh seorang yang dipilih secara adat, yaitu Panglima Laut. Panglima Laut ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Samudra pasal 16 Adat yang lalu. Secara historis, Panglima Laut ini bertugas sebagai perpanjangan tangan raja untuk menjaga laut sebagai lalu lintas perdagangan termasuk pemungut pajak, melayani dan menjaga keamanan para pedagang dari luar kerajaan termasuk pelindung untuk nelayan. Seiring perkembangan zaman, lembaga ini mengambil peran menjaga keamanan di laut agar nelayan tidak berkonflik dalam mengeksploitasi sumber daya ikan. Kemudian menjaga hukum adat dan adat istiadat yang tumbuh berkembang dalam kehidupan bermasyarakat nelayan termasuk adat sosial di dalamnya, serta menjaga kelestarian lingkungan, pesisir pantai dan laut. Warga melihat kapal kayu yang ditumpangi imigran Rohingya hingga terdampar di pesisir Pantai Lemre, Aceh pada Minggu 10 Desember 2023. Nah, hukum adat bukan ganun atau undang-undang yang perlu disahkan oleh DPR, Kabupaten, DPR atau DPR Aceh atau pemerintah. Sebelum ramai kehadiran Rohingya, banyak nelayan Aceh membantu orang-orang di laut, baik hidup maupun sudah meninggal. Nah, tanpa melihat agama, ras, dan etnis, dalam wawancara BBC News Indonesia beberapa tahun lalu, Panglima Laut Aceh ini tetap akan menolong pengungsi Rohingya meskipun terdapat larangan pihak TNI. Nah, kearifan lokal yang tidak diperhatikan. Profesor Trinuke Pujiastuti dari BRIN menyayangi kearifan lokal yang dimiliki nelayan Aceh ini tidak diperhatikan oleh pihak otoritas. Padahal hukum adat mereka satu napas dengan peraturan presiden atau Perpres nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengusir dari luar negeri yang memprioritaskan penyelamat. Kalau mereka menerima kapal yang ditolak beberapa kali, menunjukkan sebenarnya mereka tidak menolak, tetapi tekanan lingkungan dan ketidakjelasan kebijakan pemerintah menjadikan mereka tergantung situasi. Kalau perspektifnya hak asasi manusia, maka yang pertama orang itu ditolong. Selain itu, jika terdapat pihak otoritatif yang mendorong kapal Rohingya kembali ke laut, maka sudah jelas itu akan melanggar. Dalam Pilpres nomor 125 sudah gamblang dijelaskan agar pengungsi dari luar negeri melewati tahap apa yang disebut penemuan, penampungan, dan pengamanan. Imigran Rohingya yang terdampar di Pantai Lemre, Kabupaten Aceh menggendong anaknya saat memasuki lantai dasar Balai Mosuraya Aceh atau BMA di Banda Aceh pada hari Selasa 12 Desember 2023. Jadi kalau mau dibilang data dulu baru ditolong, nanti keburu tidak bernapas lagi. Nah, sebelumnya anggota Komisi 1 DPR itu Boboy Rizaldi memaknai kewajiban operasi penyelamatan dalam Pilpres nomor 125 harus didahului kejelasan status orang-orang yang masuk di wilayah Indonesia. Politikus dari Partai Golkar ini menengarai tidak setiap orang termasuk dari komunitas Rohingya masuk ke Indonesia dalam status pengungsi. Yang datang ke Indonesia mungkin tidak terdaftar sebagai pengungsi karena tidak ada terigerasi sebagai pengungsi. Otoritas akan memasukkan mereka sebagai imigran gelap. Nah, di situ kata Boboy dalam sebuah diskusi publik di Jakarta pada hari Rabu 13 Desember 2023. Nah, bagaimana dengan aturan Jokowi tentang penanganan pengungsi? Nah, Presiden Jokowi menekankan Pilpres nomor 125 pada 31 Desember 2016. Regulasi ini mengatur penanganan pengungsi yang datang dari luar negeri.
Pengungsi yang dimaksud Pilpres ini adalah orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena ketakutan yang beralasan terhadap persekusi berbasis ras, suku, agama, kebangsaan, dan berpendapat politik yang berbeda. Yang masuk dalam kategori tadi adalah orang-orang yang tidak menginginkan perlindungan dari negara asal atau telah mendapatkan status pencari suaka atau pengungsi dari UNHCR. Nah, petugas melakukan pendataan bagi seseorang imigran Rohingya yang dipindahkan dari Pantai Ujung Keriwong, Sabang di tempat penampungan. Sementara di gedung EKS Kantor Imigrasi Peunten Lekaumawe Aceh pada Kamis 23 November 2023 merujuk pada pasal 9 dalam Pilpres ini, pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat seperti berada di kapal yang akan tenggelam harus segera dipindahkan ke kapal penolong. Indonesia adalah sebagai ketua ASEAN masih berkesempatan membuka ruang pertemuan khusus yang membahas gelombang pengungsi Rohingya, di mana akar masalah sebenarnya ada di Myanmar. Apa respon terbaru pemerintah? Baru-baru ini Menteri Luar Negeri bernama Retno Marsudi telah bertemu Komisioner Tinggi PBB untuk mengungsi Filippo Grandi untuk membahas isu pengungsi Rohingya yang masih di wilayah Indonesia. Nah, kita bahas tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dengan kedatangan bertubi-tubi pengungsi Rohingya di Indonesia, dan saya akan sampaikan terdapat dugaan kuat masalah penyelundupan dan perdagangan manusia, kata Menlu Retno dalam keterangan pers yang dikutip pada Rabu 13 Desember. Ia melanjutkan dalam pembicaraan empat mata yang dilakukan dengan sangat terbuka tersebut dengan Komisioner Tinggi UNHCR, beliau sangat memahami tantangan yang dihadapi Indonesia. Nah, imigran etnis Rohingya makan siang saat berada di tenda penampungan, sementara kawasan pesisir pantai Desa Kulam, Kecamatan Bete, Kabupaten Pedi, Aceh pada Rabu 22 November 2023. UNHCR akan berusaha semaksimal mungkin membantu menyelesaikan masalah ini, antara lain dengan memberikan bantuan untuk mendukung kehidupan para pengungsi tersebut. Nah, menyampaikan kepada UNHCR di dalam pertemuan tersebut, kita terus mendesak kepada negara pihak konvensi pengungsi untuk segera mulai menerima resettlement sehingga beban tidak bergeser ke negara lain seperti Indonesia. Nah, mengapa etnis Rohingya di Myanmar mendapat penolakan keras dari pemerintah yang beragama Buddha? Nah, di sini yaitu penduduknya memiliki agama yang berbeda dengan mayoritas penduduk Myanmar yang beragama Buddha. Selain itu, mereka juga memiliki ciri fisik yang berbeda. Perbedaan inilah yang memicu penduduk Myanmar melakukan diskriminasi terhadap Rohingya. Yang berikut, kenapa warga Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan? Mereka adalah kaum minoritas dikarenakan penduduk Myanmar mayoritas memeluk agama Buddha. Hal itu yang membuat pemerintah Myanmar menyangkal kewarganegaraan Rohingya dan mengecualikan mereka dari sensus tahun 2014. Dari kasus tersebut, saya kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Anggota MPR bernama Yandri Susanto menegaskan bahwa tragedi kemanusiaan yang menimpa kaum minoritas Islam di Rohingya, Myanmar memprihatinkan. Hal-hal ini bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemicu utama penolakan tersebut adalah karena sikap dan perilaku buruk dari imigran Rohingya yang pernah terdampar sebelumnya. Nah, faktor penyebab yaitu beberapa faktor turut mengiringi terjadinya konflik Rohingya di Myanmar selain masalah antar etnis dan agama. Sikap pemerintah setempat juga menjadi pemicu utama. Dalam sejarahnya, Rohingya merupakan sebuah etnis minoritas yang beragama Islam dan tinggal di Provinsi Rakhine. Indonesia bersedia menerima pengungsi Rohingya. Indonesia memandang penerimaan pengungsi Rohingya merupakan salah satu bentuk solidaritas terhadap negara tetangga. Kedua negara merupakan
negara tetangga yang berbatasan langsung di wilayah barat laut di Indonesia. Indonesia dan Myanmar juga merupakan sesama negara anggota ASEAN. Nah, adapun upaya pemerintah Indonesia untuk membantu menyelesaikan permasalahan etnis Rohingya di Myanmar adalah dalam bentuk bantuan kemanusiaan dan upaya diplomatik. Secara berkala, Indonesia memberi bantuan yang bersifat darurat, seperti tenda dan sarana prasarana. Sekian video dari saya, mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih, salam sehat.